Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada sebagian orang yang sudah jauh merantau sampai ke berbagai negeri penjuru dunia lalu mengambil kesimpulan yang keliru. Kata mereka, itu berdoa itu kan hanya orang-orang timur yang percaya kepada Tuhan saja. Orang-orang barat itu sudah tidak mau lagi berdoa. Tak ada lagi guna doa. Tapi coba perhatikan. Ada suatu tempat, jika Anda meletakkan gembok terkunci di tempat ini, maka akan langgenglah hubungan Anda. Akhirnya beramai-ramailah, bukan kita, orang barat, memasangkan gembok dari mulai gembok besar, gembok kecil. Apa sebenarnya yang terkandung di balik perbuatan itu? Substansi makna dari menggantungkan gembok itu apa? Ada harapan, ada keinginan. Ada harapan. Jadi sebenarnya doa itu adalah harapan. Jadi kalau ada orang mengatakan orang barat tidak lagi berdoa, mereka berdoa. Cuman bedanya kita berdoa pada Allah, mereka berdoa pakai gembok. Manusia pasti punya suatu pengharapan pada dirinya. Karena kalau tidak ada harapan, dia sudah lama mati. Oleh sebab itu angka kematian, angka bunuh diri terbesar bukan di Asia. Bukan di tempat yang beragama. Tapi justru orang yang putus hilang harapan, ateis, yang tidak beragama. Maka salah satu cara menyelamatkan kehidupan adalah dengan kembali kepada ajaran kita sesuai sebagai seorang muslim. Tubu ilallah. Kembali kepada ajaran Allah. Mengirimkan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti para ulama. Berikut ini akan kita bahas satu dari ayat yang mulia. Surah Al-A'raf. Ayat 55. Tetap memohon perlindungan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena bagaimanapun juga bisikan akan tetap ada walaupun kita berada di tempat yang baik tentang memegang kitab yang paling baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum. Ud'u, doa, berdoalah, memohonlah, memintalah. Rabbakum, Rabb, dia yang mencipta kamu. Rabb, dia yang mengatur hidup kamu. Rabb, dia yang memberi kamu rezeki. Ud'u rabbakum, mintanya kepada dia. Bagaimana caranya? Tadarru'u wa khufyah. Ada dua cara. Pertama, tadarru', merendahkan diri. Yang kedua, khufyah, dengan suara yang rendah. Apa beda tadarru'? Tadarru' itu sikap. Apa itu khufyah? Khufyah itu suara. Khufyah, suara yang perlahan, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk. Maka sikapnya bagaimana? Sikap seorang yang merendahkan diri. Kita bisa melihat bagaimana direktur perusahaan di depan karyawannya tantang tenteng. Matanya tajam, gayanya gaya langka. Begitu kita sampai di ruang kantornya, kita lihat fotonya di depan presiden. Loh, ini Bapak? Iya. Kok tadi gayanya beda? Ya beda. Ini kan di sana, ini kan di sini. Bagaimana sikap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada orang yang berdoa di hadapan Allah. Ya cuy aja. Imam berdoa dia. Bagaimana berdoa kepada Allah? Dengan sikap memohon, dengan sikap rendah. Ya Rabb. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah, bahkan salat itu pun doa. As-salatu lughatan. Salat menurut bahasa adalah doa, doa. Karena memang dalam salat itu doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani man tawalla.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh itu maka tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau lagi berdoa Pak Ustaz. Kenapa kamu tidak berdoa? Doa yang lama aja belum dikabulkan. Oh, doa adalah ibadah. Nabi SAW yang dijamin Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan aku beri. Apa yang kau mau? Ambillah. Tapi bagaimana sikap dia dalam berdoa? Nabi berdoa mengangkat tangan. Nabi berdoa mengangkat tangan ketika sholat istisqa minta hujan. Sahabat yang berada di bawah, bayada ibtaihi, kami di bawah melihat bayada putih ibtaihi, maaf, ketiak Nabi. Kami di bawah, Nabi di atas mimbar, kami melihat putih ketiak Nabi. Baju Nabi itu jubah yang tangannya besar, kalau diangkat ke atas maka turun dia. Maka saat Nabi mengangkat tangan, itu menunjukkan Nabi yang angkatnya bukan begini. Kalau hanya sekedar begini, mana mungkin nampak ketiaknya? Nabi berdoa. Tanggal 17 Ramadan, malam Jumat, tahun kedua Hijrah, Yaumal Furqan, pada hari itu hari pembeda antara hak dan batil, Yaumal Taqal Jam'an. Hari itu berkumpulnya dua pasukan besar, pasukan musyrikin kufar, pasukan kaum muslimin. Nabi berdoa. Saat berdoa itu jatuh sorbannya. Nabi meletakkan sorban di pundaknya disebut dengan burdah. Pada saat Nabi berdoa, angin kencang di gurun, jatuh sorban. Ketika sorban itu jatuh, apa yang dilakukan Nabi SAW? Kita akan lanjutkan setelah ini. Kita sedang berdoa, pakai sorban, kipas angin kencang. Tiba-tiba ketika sedang berdoa, sorban jatuh. Pasti kita ambil sorbannya dulu. Apalagi kalau HP bunyi. Tapi apa yang dilakukan Nabi pada saat malam Jumat perang Badar, saat sorbannya jatuh, Nabi terus berdoa. Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa kata beliau? Hasbuka, cukup itu wahai Rasulullah. Abu Bakar Siddiq mengambil sorban Nabi, meletakkan ke tengkuknya, cukup. Nabi tetap terus berdoa sampai subuh, azan subuh berkumandang. Ini membandingkan diri kita, bagaimana kita berdoa, seolah-olah berdoa, ya Allah, mau tidak mau saja. Kesungguhan berdoa. Kemudian doa ini pula dipanjatkan kepada Allah karena kita yakin dia adalah ibadah. Apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab? Aku tidak tahu apakah doaku ini diterima Allah atau tidak, tapi aku terus saja berdoa karena doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah munajat. Doa adalah bentuk kerendahan, menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Oleh sebab itu tetap berdoa kepada Allah. Mengapa doa kita terhalang? Apa yang membuat doa kita tidak dikabulkan? Rajulun, ada seorang laki-laki, as'as, rambutnya kusut, aghbar, berdebu, yamuddu yadahu ila sama, tangannya dia tengadahkan ke atas ke langit. Ya Rab. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut kalau dia sisir nanti rambutnya gugur dan dia akan bayar dam karena dia ihram. Dia biarkan kusut dan berdebu di tanah suci, dalam keadaan suci, berpakaian suci, sedang umrah, sedang ihram, di Makkah Madinah, dia angkat kedua tangannya. Apa kata dia? Ya Rab, tapi doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab doa tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaian dibeli dari uang haram. Wa ghudhiya bil haram, pernah diberikan orang makanan haram. Makanya Abdullah ibnu Umar memasukkan korma ke mulutnya. Ketika sedang dikunyah datang orang. Abdullah bin Umar, ya makan apa? Korma. Siapa yang memberi? Tadi yang orang lalu. Dia itu pelaku syubhat. Masih ada yang samar-samar, tidak jelas dalam rezekinya. Abdullah bin Umar mengorek yang tertelan. Dia muntahkan lagi. Dia khawatir yang haram itu menjadi darah daging. Dia khawatir merusak doanya, merusak lidahnya, merusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di negara Tuhan, madu itu murah. Ya, kalau begitu kami datang ingin mengimpor madu. Silakan. Maka datanglah beberapa orang ingin melihat madu ini asli atau tidak. Setelah dirasa, dicicipi, dilihat asli. Langsung saja dari atas kayu tualang. Yang kemudian sarangnya diturunkan ke bawah, disaring, dimasukkan ke dalam botol. Asli, original, harga murah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi mendadak saja dibatalkan. Impor batal. Kenapa dibatalkan? Ada apa yang salah? Karena saat melihat ke atas, ada orang yang akan memotong dahan tempat sarang lebah. Tapi tanpa ikatan tali, tanpa alas kaki, tanpa apapun, lebah tidak menggigit. Kenapa bisa berjalan tanpa ada ikatan tali? Karena ternyata dengan bantuan jin dan setan, kami menghentikan kerjasama karena tidak tahu, tidak mau ada syubhat, rusak, haram. Karena hasil dari bekerja sama dengan orang yang bekerja sama dengan setan ini akan menyebabkan rusaknya rezeki. Kami tidak mau anak, istri, keluarga, umat makan haram. Begitulah masih ada orang yang zuhud di zaman, di era berebut rezeki, tapi masih ada orang-orang yang menjaga. Ini Bukit Uhud. Di depan Bukit Uhud yang besar-besar itu, ada satu bukit kecil bernama Bukit Jabal Rumat. Rumat artinya para pemanah. Ramin, pemanah. Jamaknya Rumat, pemanah-pemanah. Ada Jabal Rumat. Nabi memasang pasukan pemanah di atas Jabal Rumat. Siap memanah ke bawah. Kata Nabi SAW, ini Jabal Rumat. Ya, akan ada pasukan kaum muslimin dari sebelah kanan. Siap. Pasukan kaum musyrikin akan datang dari sebelah kiri. Betul. Nanti kami akan bertempur di bawah. Ya. Kalian wahai pasukan pemanah Rumat berada di atas. Betul. Apapun yang terjadi, arahkan panah kalian ke bawah. Seandainya kami menang, jangan turun. Apa yang terjadi? Kemenangan berpihak kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika menang, turun pasukan pemanah ke bawah. Karena melihat ada ghanimah, harta rampasan perang. Begitu pasukan dari atas ini turun ke bawah, maka Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam, menyerang dari belakang. Menyerang dari belakang. Amr bin As menyerang dari belakang. Lalu kemudian pasukan umat Islam diserang dari dua arah. Satu arah dari depan, satu arah dari belakang. Pasukan pemanah sudah turun di bawah. Akhirnya kekalahan yang luar biasa. Mana doa Rasulullah? Mana doa para sahabat? Tak kabulkah doanya? Doanya kabul. Tapi mengapa doa itu terhalang? Karena melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa doa kami tidak dikabulkan? Allah sudah katakan ini haram, tapi kau ambil juga. Rasulullah mengatakan ini haram, tapi kau makan juga. Doa terhalang karena melanggar perintah, larangan Allah dan Rasul. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Mastata'atum, semampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu apa lagi yang membuat doa kita ini terhalang? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, khawatir akan turun hukuman. Apa hukumannya? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan diturunkan kepada kamu hukuman. Ketika hukuman itu turun, bencana, musibah itu datang silih berganti. Summa tad'unahu, lalu kamu pun mengangkat tangan memohon kepada Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana. Tapi apa yang terjadi? Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan.
Di antara penyebab doa tidak dikabulkan adalah karena diam. Bukan karena minum khamar, bukan karena berjudi, bukan karena berzina, bukan karena, tapi karena diam melihat kemungkaran. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat kebenaran diinjak-injak. Diam melihat kemungkaran merajalela adalah dosa yang lebih besar. Karena orang yang berbuat dosa itu sadar bahwa dia berbuat dosa. Tapi orang yang diam merasa sudah selamat. Yang penting saya tidak ikut. Yang penting saya tidak turut. Saya sudah selamat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Azab ketika datang dia tidak menimpa yang pelakunya saja. Fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Gempa bumi, angin puting beliung tidak datang menimpa yang zalim jahat saja. Yang baik, yang saleh akan rata semuanya dengan tanah. Oleh sebab itu maka kita masih selamat hari ini karena masih ada amar ma'ruf nahi munkar, karena masih ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Rabb kamu dengan sikap merendahkan diri dan dengan suara yang tenang, suara yang syahdu, suara yang merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ayat ini ditutup dengan innahu sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak suka al-mu'tadin, tak suka pada orang yang melampau batas. Kalau melampau batas suara saja dia tidak suka, apalagi melampau batas halal haram. Kalau melampau batas dalam hal sikap saja dia tidak suka, apalagi melampau batas yang sudah dia tetapkan. Oleh sebab itu maka kita tetap berdoa, kita tetap bermunajat, kita tetap meminta kepada Allah. Tapi ada pula tempat-tempat yang dipilih oleh Allah. Di antaranya multazam. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Bila lebih mampu lagi masuk ke dalam Ka'bah. Tidak mampu masuk ke dalam Ka'bah, maka di Hijr, bangunan melengkung. Sebenarnya kata Nabi SAW, bangunan melengkung itu adalah Ka'bah. Tapi karena bahannya qillatun nafaqah, bahannya kurang, Ka'bah. Sebenarnya ini juga bangunan Ka'bah. Tapi karena bahannya kurang, maka qassaruh. Mereka buat pendek. Maka kalau kamu mau sholat dalam Ka'bah, sholatlah di dalam. Juga bagian dari munajat kepada Allah. Di belakang makam Ibrahim. Sholat makam Ibrahim. Doa kepada Allah. Ini keutamaan ma baina baiti wa mimbari. Antara rumahku dengan mimbarku. Mimbar tempat aku khutbah. Ini rumahku, kamarku. Ini mimbarku. Antara rumahku dengan mimbarku ini. Raudhatun min riyadil jannah. Satu taman surga. Di sini pun makbul berdoa. Allah tidak adil. Kami tidak ada harta 30 juta untuk berangkat ke sana. Ada pun harta tapi sakit. Kalau tidak mampu keutamaan tempat, pilihlah keutamaan waktu. Kapan itu? Sepertiga malam. Allah adil. Tidak mampu masuk dari pintu keutamaan tempat, masuk dari pintu keutamaan waktu. Wa minal laili, dari setengah malam, dari sepertiga malam. Fatahajjad bihi, bangunlah, lawankan tu'mu nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan itu ditempatkan Allah engkau di tempat yang terpuji. Ada momen yang lain. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud, fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Ada keutamaan tempat, ada keutamaan waktu, ada pula keutamaan orang. Ada mereka orang yang soleh, orang baik, nanti kalau dia datang kemari minta doa kepada dia. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Karena dia menjaga ibunya. Ternyata dia dimuliakan Allah karena baktinya kepada ibunya. Oleh sebab itu ada keutamaan tempat, ada keutamaan waktu, ada keutamaan orang. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mengganggu pikiran saya, Ustaz.
apakah doa itu, ini temanya doa dan usaha, Ustaz. Apakah karena usahanya yang kuat lalu doanya terkabul, atau karena doanya yang benar caranya, usahanya jadi lancar, jadi urusannya terkabul. Habis itu ada juga ada orang yang cuma berdoa, tapi rezeki mendatanginya. Ada juga yang orang cuma berusaha, rezeki tetap mendatanginya. Tapi ada juga orang yang dia berdoa dan dia berusaha, malah dia tidak kebagian rezeki, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Terima kasih. Datang orang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Aku sedang dililit hutang sehingga aku sulit menjalani hidup ya Rasulullah. Nabi mengajarkan dia berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Lalu orang itu pun lepas dari hutang piutangnya karena usahanya lancar berjalan. Apakah karena kesungguhannya lalu doanya makbul, atau karena doa ini dia menjadi bersungguh-sungguh? Kita lihat apa bunyi isi doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, hilangkan kesusahan hatiku. Wal ajzi, wal hammi wal hazan, hilangkan kesulitan dalam hidupku. Wal ajzi, hilangkan sifat lemahku. Wal kasal, hilangkan sifat malasku. Wal jubni, hilangkan sifat pengecutku. Wal bukhli, hilangkan sifat bakhil pelit kikirku. Wa dhala'id daini, hilangkan dari dililit hutang. Wa ghalabatir rijal, hilangkan dari sikap dikuasai orang lain. Maka ketika doa ini dipanjatkan, maka Allah bukakan pintu hatinya, Allah hilangkan malasnya, Allah hilangkan gundah gulananya, Allah hilangkan galaunya, bangkit bersemangatlah dia, akhirnya usahanya berjalan. Maka demikianlah yang kita fahami, doa itu bukan mantra tanpa difahami, dipanjatkan kepada Allah, lalu Allah membangkitkan semangat, usaha berhasil, logis, rasional, karena kita memang diajarkan kesesuaian antara akal dan wahyu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak sombong karena usaha dan tidak pula berlepas hanya karena mengharap doa. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.